terkait soal sedikit lah kita pelajari soal ijazah sendiri. Sekarang bergulir sudah SP3, udah menjalankan atau sudah dialihkan ke kejaksaan atau tidak dilimpahkan. Namun yang kemarin mengagetkan pihak dari dua tersangka mendatangi atau suatu rumah kediaman Pak Jokowi. Melihat itu gimana, Bang? Jadi gini, kalau saya ya, cara pribadi silaturahmi itu nggak salah. Ya. Itu prinsip kan. Agama mengajarkan silaturahmi, itu nggak salah, ya kan? Nah, silaturahmi itu kan kemudian ternyata yang silaturahmi itu adalah yang berkasus. Berkasus ini dua pihak nih, antara pihak pelapor dan terlapor, ya kan? Pelapor dalam ini adalah Joko Widodo, yang kebetulan mantan presiden. Yang terlapor itu diantaranya adalah Egy Sujana, ya kan, dan teman-temannya, Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, jadi silaturahmi itu nggak salah, ya kan. Nah, cuman memang silaturahmi itu kan berdampak akhirnya kan berdampak. Dampaknya apa? Kebetulan setelah silaturahmi itu kan keluar SP3, satu, ya kan. SP3 terhadap siapa? Terhadap Egy dan DHL. Nah, satu. Kemudian yang kedua, setelah kunjungan ke Solo itu pemecatan Egy mengeluarkan pernyataan memecat saya. Memecat saya, memecat Rijal Fadila, memecat Agam, memecat Kurnia dan Rustam. Nah, jadi maksud saya silaturahmi itu kan mestinya berbuat baik, menghasilkan kebaikan. Kemudian kebaikannya sudah dapat nih, ya kan, SP3. Tapi dampaknya ke memecat kami, kan itu kan mestinya kan begini ya. Karena bagaimanapun dulu Egy itu kan pimpinan kami, panglima kami lah kalau istilah panglima kami, ya kan. Jadi ketika pertempuran kok panglima lari meninggalkan pasukan, ya kan. Lalu kemudian ada masalah, lalu kemudian panglima diampuni, pasukannya kacir-kacir. Nah, jadi maksud saya begini kan, kalau saya ya pribadi, saya berharap kalaupun memang ada SP3, semua. Kenapa? Saya menginginkan citra polisi, ya kan. Jadi saya ini keluarga polisi, supaya polisi itu makin hari makin baik, ya kan. Karena banyak sekali kritikan, maka tentunya kalau polisi memberikan SP3 kepada Egy dan DHL, dia juga memberikan kepada yang 6 orang ini, Roy dan teman-teman. Kenapa? Masa polisi pilih kasih? Ada apa? Muncul pertanyaan. Kok polisi diskriminasi? Ada apa? Kan itu masalahnya kan? Nah, itu barangkali yang perlu kita cermati. Karena bagaimanapun kan negara hukum. Hukum itu bersumber kepada ketentuan. Kan itu deh, itu loh, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi saya berharap, bahkan sebetulnya melalui channel ini juga, saya berharap ketemu dengan Bang Egy, DHL dan Ibu Eli. Karena tadi di Polda, Rismon Sianipar sudah menyerukan itu. Sudah ketemu. Karena memang sebelumnya kan kami nggak ada masalah apa-apa. Ya mulai dari ketemuan di Susite, ya kemudian setelah itu Egy meminta saya sebagai PLT karena dia sakit, ya kan. Lalu kemudian setelah itu terjadi penetapan TSK mereka, kan gitu kan. Tapi jalan terus koordinasi, kan gitu dia. Nah, jadi artinya bahwa terputusnya komunikasi begini kan. Setelah berita Solo kan saya kirim ke Egy, DHL, nggak dijawab, nggak ada komentar apa gitu loh. Kok tiba-tiba putus komunikasi, kan itu masalahnya kan. Nah, bahkan begini kan, Egy melalui adik saya bilang, adik saya namanya Min, bilang sama abang kau, kalau abang salah, maksudnya Egy salah, minta maaf. Saya bilang, saya juga bingung salahnya apa. Iya kan? Bahkan dia menelepon ke anak saya yang sakit, itu berkali-kali menelepon. Maksudnya, jadi maksud saya begini, melalui live ini atau podcast hari ini, saya ingin silaturahmi dengan Egy Sujana yang tadinya saya anggap sebagai saudara saya, abang saya, senior kami semua, kan gitu kan. Begitu dengan saudara DHL. Ya kan kemarin kita bertemu di pertempuran nggak ada apa-apa, kan itu masalahnya kan, gitu loh. Itu juga Ibu Eli. Oh, kenapa kau sekarang malah melapor, ya kan? Nah, itu masalah. Jadi saya berharap bahwa kondisi ini jangan kita perpanjang, ya kan? Maka bagaimanapun Islam itu kan 3 hari bicara sudah nggak boleh, ya kan?
Nah itu. Jadi dengan semangat ini ya saya berharap pertemuan kita hari ini adalah qadarullah, takdir Allah juga. Karena kemarin kan saya janji, ya kan Mas Sabta, untuk saya di Jawa Timur, sampai Jakarta, saya lupa sampaikan itu. Langsung nyampe kita ketemu DPR, ya kan. Jadi saya berharap hari ini saya menyampaikan pesan ini, saya bisa ketemu Bang Egy, ketemu Saudara dan Ibu Eli, ya kan. Karena apa bagaimanapun kami dulu, saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Kalau beda pendapat biasa lah. Ya kan itu. Jadi itu semangat saya hari ini, ya kan. Bang, abang kan tadi menyebut ada silaturahmi akhirnya SP3 berjalan. Itu kan bukan keinginan, ada inisiatif Bang Egy datang ke sana kan ada SP3 kan ada saling memaafkan. Iya. Pihak dari Pak Jokowi juga tidak menutup pintu untuk orang lain untuk datang atau apalah menjadikan SP3. Nah, Abang berpendapat apa? Jadi gini kan, saya persoalan SP3 kan saya bingung juga. Bingungnya bagaimana kan gitu kan. Kalau bingungnya karena Egy bilang nggak ada maaf. Nah, kalau nggak ada Egy nggak saling maaf, terus data SP3 itu apa? Itu menjadi pertanyaan kan gitu dia. Nah, kalau begitu kemudian kelompok Roy yang 6 orang ini tanya dong, lah Bang Egy bisa SP3 sama Bang DHL? Sedangkan dasarnya belum jelas. Nah kami mau juga, tapi dasarnya apa? Kan maaf-maafan lebaran masih jauh. Kan puasa masih jauh maaf-maafan. Kan itu masalahnya kan gitu loh. Jadi bukan persoalan itu, artinya itu akhirnya menjadi persoalan kajian hukum juga akhirnya kan gitu loh. Dan polisi harus menjelaskan juga pemberian SP3-nya apa dasarnya. Kan bagaimana kita ini negara hukum, nggak bisa abu-abu, nggak bisa gelap-gelapan gitu maksudnya kan. Tapi kalau ada niat kedatangan aja itu kan ada niat serius. Niat silaturahmi iya. Niat silaturahmi kemudian terjadi itu kan. Tapi kalau kemudian misalnya SP3 itu kan mestinya SP3 itu ada syarat dan ketentuan, itu yang harus dipenuhi kan itu. Nah, makanya kan hari ini kan malah saya dengar kemarin Farhad sebagai salah satu pengacara juga mengkritik ini, mendesak supaya SP3 dipersalahkan kan dulunya. Bagaimanapun dia kan advokat juga kan gitu masalahnya kan gitu loh. Nah itu jadi maksud saya, kalaupun SP3 harus tempatkan secara proporsional gitu loh. Kalau 2 dari SP3 dari 8 ya semua juga kan itu masalahnya kan. Jangan nanti ke Solo dulu kan itu masalahnya kan. Jadi akhirnya menjadi pertanyaan, kalau begitu Solo lebih tinggi dari polisi dong. Nah ketentuan diabaikan, kita nggak boleh begitu. Itu barangkali ya. Itu menjadi pertanyaan juga, menjadi masukan juga teman-teman kepolisian. Saya bicara di Polda tadi. Sampaikan juga, saya minta perhatian dari Kapolri. Itu masalahnya. Tapi dari kuasa hukumnya Egy Sujana atau gimana, ini kan ada rasa kemanusiaan juga karena Bang Egy saat ini kan lagi sakit. Saya ini menjadi saksi sejarah teman Egy sakit, saya tahu persis. Saya mendampingi dia ketika rumah sakit di Surabaya. Saya mendampingi dia ketika rumah sakit di Bogor, ya kan? Artinya itu kemanusiaan. Oke, satu. Tetapi kemanusiaan juga harus diberikan kepada teman-teman yang lain. Emang tersangka keluarga nggak sakit? Emang tersangka kiri kanan bagaimana? Orang tersangka tuh kan nggak enak gitu masalahnya kan gitu loh. Jadi kita pingin kalau memang dasar kemanusiaan diberikan semuanya. Selain Egy yang sudah sakit, DHL kan nggak sakit. Tapi SP3 juga. Tapi dia berpendapat saat itu karena dia saat itu sebagai kuasa hukum dari Gini. Sebetulnya Egy Sujana, DHL dan Kurnia itu adalah kuasa hukum saya. Saya prinsipal penggugat di PN Pusat. Jadi mereka tidak boleh tersangka. Egy nggak boleh tersangka, DHL tidak boleh tersangka, Kurnia tidak boleh tersangka. Karena mereka dilindungi oleh undang-undang advokat imunitas. Bingung saya, tersangka dia. Dasarnya apa? Nah makanya kan dugaan saya ini, apakah polisi juga mau membuang sebagian dosanya dengan meng-SP3 DHL dan Egy yang sama-sama advokat itu. Tetapi Kurnia enggak, karena advokat saya. Ketika kami gugat di PN Pusat. Nah itu masalahnya kan. Jadi oleh sebab itu maka kalau melihat dari itu mestinya bukan SP3, tersangka juga jangan. Karena mereka advokat. Satu. Yang kedua, Roy, Tifa, mereka ini ahli. Hasil sekolah ya. Negara ini rusak kalau orang sekolah kemudian hasil ilmu di penjara, coba bagaimana itu? Itu masalahnya. Begitu juga di Jalfalina Rusam. Itu kan hak demokrasi berbicara. Masa orang berbicara nggak boleh harus dikriminalkan gitu? Atau bertanya? Ini pertanyaan.
Ini bertanya kan itu masalahnya kan. Jadi saya kira gitu. Jadi kita pingin supaya negara hukum jalan, negara demokrasi jalan. Artinya oke lah, mungkin kemarin 10 tahun yang lalu kita sama-sama tahu lah. Kita tutup buku. Di era Prabowo ini yang begitu jangan lagi diulangi. Berarti Abang sangat menyayangkan ya adanya laporan yang dibuat dari Egy Sujana atau seperti apa? Oh iya, saya pikir ketemu dulu lah, ya kan ngapain ribut-ribut gitu, itu hanya persoalan penafsiran, beda pendapat gitu loh. Masa beda penafsiran harus melapor itu loh. Jadi saya pingin kita ikat, jalin kembali silaturahmi. Saya pingin ketemu Hodjinuddin, ya kan, grupnya Hodjinuddin, grupnya Egy Sujana, Roy Suryo, ketemulah. Tadi Rizwan sudah ngajak tadi. Kita siap di mana? Mau warung Padang, warung kopi, atau warteg. Proses sudah berjalan Bang. Ini juga ada disorot orang Iya. tua. Sudah kemana-mana lah. Iya, betul. Negara lain Betul. sudah menyorot. Dengan prosesnya ini, Abang melihatnya gimana? Apakah nanti di persidangan yang sudah menentukan A, B, C-nya bagaimana Bang? Iya, jadi gini, kalau ini sudah sorot, tapi kalau sudah damai ngapain? Itu masalah. Jadi kita mengutamakan karena damai itu aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan lebih tinggi dari hukum loh. Ya kan itu masalahnya. Jadi karena bagaimanapun kita orang beragama kan. Kita nggak mau menyakiti, menggigit saudara kita yang hanya karena beda pendapat. Atau misalnya gini kan, juga kita minta, loh mereka bertanya kenapa harus dikriminalkan? Mereka meneliti kenapa dikriminalkan? Itu masalahnya kan. Dan ini juga menjadi kajian juga, pemikiran juga. Jadi intinya Abang melihat di sini nggak ada yang pahlawan dan nggak ada yang pecut. Nggak ada. Kita semua ini one nation, ya kan, one peace. Satu bangsa, satu kedamaian. Udah gitu aja. Kita ketemu, kita damai. Supaya apa? Kita energi kita ini untuk kepentingan lebih besar. Membangun ekonomi, kemajuan bangsa itu yang paling penting. Ngapain lah kita ribut terus, ya kan? Rencana untuk bertemu ini udah ada komunikasi nggak? Baru tadi sudah sampaikan lewat podcast oleh Saudara Rismon, saya dukung itu. Oke, ya. Secara langsung? Ya, Rismon sudah telepon dengan Eli dan sudah sempat video call dengan Bang Egy. Rismon, nah itu sudah kan. Si Rismon sampaikan. Jadi saya bahas seperti itu. Jadi kalau ini selesai, saya yakin insya Allah perlu akan selesai. Kalau masalah pengadilan yang disorot biarkan itu jalan. Yang penting kan di pengadilan juga bisa Iya, apa sih? iya. Kalau itu kita biarkan itu urusan pengadilan lah, ya kan gitu. Kalau saya kira teman-teman ini saya anggap ya damai kompak salam perlu selesai kalau itu. Tapi dengan kondisi Bang Egy yang lagi sakit apa Bang doa? Saya berharap Bang Egy cepat sembuh. Karena saya tahu persis dia berobat di Penang di Malaysia, ya kan, berobat di Surabaya kemarin, berobat di ini semua saya mendoakan dengan tulus, ya, ikhlas, dan juga teman-teman yang lain semua mendoakan supaya Bang Egy cepat sembuh, ya kan. Karena bagaimanapun dia salah satu aset bangsa. Oke. Dapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artis dan Selebritis.